Di timur Indonesia, tersembunyi sebuah bentang alam yang masih alami, menyimpan berbagai kekayaan yang tersisa di Pulau Sumba. Inilah Taman Nasional Leuwangi Wanggameti, jantung keanekaragaman hayati Pulau Sumba. Dan hari ini kami adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena diberi kesempatan untuk menjelajah Taman Nasional Leuwangi Wanggameti, di mana berbagai ekosistem baik savana, hutan, danau, dan kehidupan liar ada di dalamnya. Ya, apalagi kami datang bukan sekedar datang sebagai tamu, tapi sebagai pembelajar yang ingin mengenal, memahami, dan menghargai alam. Dan tentunya ingin juga merasakan bekerja sebagai rangers di Taman Nasional. Seru banget gak tuh? Sebelum masuk kawasan, kami tak lupa mampir ke kantor balai dahulu. Briefing sekaligus mendapatkan arahan dari Bapak Kepala Balai. Kami pun harus mempersiapkan berbagai peralatan dan persiapan saat hendak melakukan pengamatan. Perjalanan kami menuju hutan Bila sekitar 3-4 jam. Jalannya berliku, beberapa dan sudah diaspal. Sisanya masih berbatu, but it's okay. Ini justru yang jadi experience-nya. Jadi kami pun tetap enjoy selama perjalanan. Walaupun ada kendala sedikit saat di lokasi, ban kami mendadak pecah, sehingga kami harus berjalan ke lokasi camp. Sepanjang perjalanan menuju lokasi camp, kami langsung melakukan kegiatan patroli bersama polisi hutan. Kami mencatat semua perjumpaan dan temuan selama di lapangan menggunakan aplikasi Smart Patrol. Baik, hari ini kita patroli di Blok Hutan Bila. Dalam patroli ini kita akan mengecek dan memantau keamanan kawasan dari gangguan, baik itu penebangan, perburuan liar, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Sambil patroli dilakukan, kami pun mengamati burung-burung. Beruntung banget, belum jalan terlalu jauh, kami berjumpa dengan betet kelapa paruh besar. Walaupun kondisi gerimis, tapi benar adanya, kalau hutan Bila adalah surganya burung-burung. Walaupun menurut informasi, burung di hutan Bila jauh lebih ramai saat tidak gerimis seperti ini. Tapi kami yakin akan jumpa segera dengan 15 jenis burung endemik Sumba lainnya. Kalau tidak sekarang, mungkin besok pagi. Wah, penasaran jadinya. Belum lama kami pun melihat burung paruh bengkok lainnya. Kami mendapati nuribayan merah bertengger setelah hampir kami kembali ke camp untuk beristirahat. Sungguh indahnya burung yang satu ini. Malam harinya, kami mencari burung hantu dan juga reptil serta amfibi. Kami mengikuti petugas pengamatan di malam hari. Nah, untuk yang belum tahu, kegiatan monitoring burung ataupun pengamatan dilakukan oleh petugas untuk melihat populasinya di alam. Kami akhirnya beruntung bisa melihat ular viper hijau tak jauh dari tempat kami berkemah. Sungguh beruntungnya kami ini. Rupanya jenis ular ini memang sering terlihat dekat aliran air ataupun pohon. Nah, kali ini kami jumpai dia dengan antengnya berada di atas batu. Wow banget nggak tuh? Dan aku baru tahu loh bagaimana kebiasaan ular dan juga cara ngecek kelaminnya. Ini jadi pengetahuan baru sih buat aku. Tak lama sehabis melihat ular, kami pun menjumpai burung hantu endemiknya Sumba. Asli sih, seneng banget. Akhirnya yang dicari bisa muncul tepat di depan mata kami. Benar-benar semenegangkan dan semenyenangkan itu kami lihatnya di habitatnya langsung. Nah, pagi harinya kami pun melanjutkan pencarian burung kakatua Sumba, julang Sumba, dan burung endemik Sumba lainnya. Bahagia banget, akhirnya kami bisa menjumpai 6 jenis burung endemik Pulau Sumba dari 15 jenis burung endemik yang ada di Pulau Sumba.
Ah iya banget, aku aja sampai setakjub itu lihat mereka di alam bebas. Memang benar mereka sangat indah jika berada di habitatnya gak sih? Selain melihat burung, kami juga menjumpai tumbuhan serta hal lainnya di hutan, seperti sarang burung gosong, berbagai jenis jamur, dan lain-lain. Hal kayak gini tuh baru banget, dan apapun yang kami lihat rasanya menarik semua. Ditambah kami pun diajak ke Danau Laputi serta air terjun Laputi yang cakep pol. Rasanya sehabis lelah mengamati satwa, ada bonus yang kita dapat setelahnya. Dan ada yang menarik di danau ini. Di sini kita bisa menjumpai Apu, di mana Apu dipercaya oleh kepercayaan Marapu sebagai nenek moyangnya orang Sumba. Sehingga Apu ini sangat dijaga oleh masyarakat sekitar loh. Kalau ditelisik, sebetulnya keberadaan Apu ini menjadikan mata air Danau Laputi menjadi ikut terjaga. Karena masyarakat sekitar akhirnya juga tidak ada yang berani mengotori airnya. Alam dan budaya jadi berjalan berdampingan. Kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan ini tetap lestari. Tidak sampai di situ, hari terakhir kami pun mengunjungi sekolah dasar di sekitar kawasan Taman Nasional yang kondisinya pun menyayat hati. Mereka tetap bersemangat ke sekolah, menimba ilmu walaupun banyak keterbatasan. Di tengah keterbatasan tersebut, anak-anak diberi pemahaman tentang pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat Sumba. Namun, sejauh ini mereka mulai menyadari bahwa peran hutan sangat penting untuk kehidupan. Seneng banget adik-adik ini bisa menjawab bagaimana peran hutan untuk kehidupan. Semoga tongkat estafet untuk melestarikan hutan bisa dilanjutkan oleh adik-adik di masa depan. Rasanya bangga sekaligus haru melihat adik-adik tetap semangat belajar. Tapi sedih banget cerita dengan adik-adik kecil ini juga menjadi penutup perjalanan kami. Banyak pelajaran yang kami ambil saat kegiatan. Taman Nasional Laiwangi Wanggameti bukan sekedar destinasi, tapi ruang untuk kembali terhubung dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Dan tentunya terima kasih para penjaga hutan yang setia melangkah meski lelah, yang menjaga tanpa pamrih. Semoga hutan tetap hijau, satwa tetap pulang ke rumahnya, dan langkah kecil kami hari ini menjadi bagian dari cerita besar sebuah pelestarian. Pesannya untuk kegiatan jelajah Taman Nasional, semoga kegiatan ini ada lebih banyak lagi sehingga bisa melibatkan generasi muda untuk lebih peduli dan sadar akan adanya kawasan konservasi. Terima kasih Jelajah Taman Nasional. Jadi ini suatu kebanggaan juga buat aku bisa berkolaborasi juga ya bersama Taman Nasional dan juga Kementerian Kehutanan. Dan untuk pesannya adalah yang pasti aku ingin sekali jelajah Taman Nasional dan TWA ini berjalan terus menerus, karena udah pasti banyak teman-teman di luar sana yang juga mau ikutan dan merasakan keseruan jelajah Taman Nasional ini. Terima kasih. Pesanku mungkin kita bisa ekspor lebih banyak lagi Taman Nasional Indonesia, biar orang-orang tahu kalau misal mau lihat satwa bisa ke Taman Nasional, ke tempat mereka berada. Mungkin perbanyak lagi destinasinya, tempat-tempatnya, variasi kegiatannya, meskipun udah banyak banget dan sangat-sangat menyenangkan. So happy! Pesannya adalah karena di bumi ini kan tidak hanya manusia ya, jadi ada flora dan fauna. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia juga ikut melestarikan alam yang ada di dunia, khususnya Indonesia dan Sumba. Pesannya mungkin buat orang-orang yang menonton ini kali ya, benar-benar kita harus menjaga alam, karena biarkan keanekaragaman hayati di dalam hutan itu tetap terjaga, ekosistemnya tetap terjaga. Mari kita saling menjaga alam untuk tetap lestari tentunya. Terima kasih.
Jangan lupa untuk tertarik mengunjungi Taman Nasional atau Taman Wisata Alam.